Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, sekarang ini lagi ricuh ya. Ada seorang wanita yang setelah menikah itu kabur ya. Pada malam pertamanya kabur, katanya dengan mantan ya, ketemu mantannya gitu kan. Jadi kabur ketemu mantan, agaknya aneh ya, tapi yaudah kita bahas dari sudut pandang Islam ya. Ntar gue sambil buka nih bro, mana tadi. Oke. Jadi pertama ya guys, prinsip yang pertama adalah kaidah yang pertama adalah apa yang telah terjadi itu takdir ya. Apa yang telah terjadi pada kita takdir, baik itu baik takdirnya ataupun buruk. Namun jika takdirnya itu buruk, itu pasti ada yang dilanggar ya, baik itu di Al-Quran maupun hadis ataupun di yang lainnya gitu ya. Nah terus ke nomor kedua, jika ada yang dilanggar itu terus segera kita koreksi gitu. Intinya gitu ya. Jadi nggak ada yang sejatinya ya, tak ada masalah yang ujuk-ujuk gitu ya, nggak ada tuh ya, ujuk-ujuk tuh nggak ada. Dan Allah tuh sifatnya tidak zalim ya, seperti di surat Yunus ayat 44 ya, wah Allah tuh tidak menzalimi makhluknya ya. Sebenarnya ya, sejatinya tuh Allah tuh nggak pernah menzalimi makhluknya. Nah sebenarnya kita sendiri yang menzalimi diri kita ya. Oke, perihal dari perginya si itu pengantin itu, cewek itu ya. Nah gue buka nih di buku ini, Fikih Islam ya, Fikih Islam karya H. Sulaiman Rashid ya. Jadi ini buku tuh pernah direkomendasikan ya oleh Haji Abdul Somad LC MA PhD lah ya, bahwa ini adalah buku fikih Islam yang bagus ya, mazhab Imam Syafi'i ya. Teman-teman kalau bisa punya juga. Jadi walaupun ini menurut gue ini tipis ya, walaupun tipis menurut gue, tapi ini sangat padat gitu, isinya padat, dan gue gak nyangka sedetail itu gitu isinya tuh. Pokoknya apa yang kadang yang tidak terpikirkan ada di sini gitu. Bahkan sampai misalnya gini ya, sampai misalnya nih ada orang married, terus sebelum melakukan itu gitu ya, hubungan suami istri, misalnya meninggal salah satunya, itu gimana? Nah itu dibahas itu, yang bahkan kita belum terpikirkan ya, kebanyakan dari kita ya. Di sini ada malah. Oke, kita langsung lagi ya. Kita masuk ke apa tadi? Nah ini, jadi gini bro, di sini disebutkan ya di halaman 384 ya, keistimewaan bapak dari wali-wali yang lain. Nah, di sini disebutkan guys, bapak dan kakek ya diberi hak menikahkan anaknya yang bikir atau perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Nah, terus dia ada tambahan, kecuali anak yang sayyib bukan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai kecuali sudah mendapat izin dari mempelai itu sendiri. Jadi maksudnya kalau si ceweknya ini masih perawan ya, bapak atau wali selainnya misalnya kakek itu boleh menikahkannya tanpa nanya dulu gitu guys. Nah kecuali kalau dia udah gak perawan, harus ditanya dulu, harus diminta izinnya gitu. Cuma gue kadang mikir ya,
tahu dari mana sih bapak itu bahwa anaknya perawan apa enggak ya? Feeling ya? Nggak tahu deh. Oke, ini sabdanya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja nih. Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya. Riwayat Daruqutni. Lalu ada lagi hadis yang lain. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Sepakat ahli hadis. Oke. Lalu juga dari Ibnu Abbas, yang berkata, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Nah, di sini ada tambahan nih notesnya. Jadi Rasulullah memberikan kesempatan memilih kepada perawan itu. Hal ini adalah tanda bahwa pernikahan yang dilakukan bapaknya itu sah. Sebab kalau pernikahannya itu tidak sah, tentu Nabi menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah atau beliau menyuruh menikah dengan laki-laki lain. Nah, maksudnya kalau yang perawan ya, tanpa ngomong-ngomong dulu ya, itu bisa. Ya. Tapi kalau yang nggak perawan harus ditanya dulu gitu. Lalu apa hubungannya dengan oke, mungkin teman-teman nanya, terus hubungannya apa dengan peristiwa siapa tuh namanya, Anggi Anggreni itu? Jadi menurut saya Anggi Anggreni itu kemungkinan dia itu kemungkinan tidak perawan ya. Jadi bapaknya itu harusnya ngomong dulu gitu, nanya dulu ke Anggi Anggreni, mau nggak dinikahin dengan si Anu gitu kan. Nah, diminta pendapatnya dulu gitu. Jangan ujuk-ujuk dinikahkan gitu. Jadi ya kayaknya gitu. Karena kalau misalnya Anggi Anggreni itu perawan dan ujuk-ujuk dinikahkan, harusnya tidak ada masalah ya. Karena tidak menyalahi, ibaratnya gitu kan. Karena tidak menyalahi apapun yang ada dalam buku fikih muamalah ini, fikih Islam ini. Yang tadi itu. Ya, karena ada masalah, berarti ada yang dilanggar kan gitu. Agaknya yang dilanggar itu bahwa sebenarnya Anggi Anggreni itu mungkin kayaknya tidak perawan dan ayahnya itu menikahkan tanpa nanya dulu. Agaknya begitu. Gitu aja guys. Gue ikut bikin konten ini kenapa? Karena gue teringat ya, gue pernah baca buku ini ya. Pernah baca buku ini dan teringat lah yang itu ya, bagian itu. Jadi pas denger Anggi Anggreni itu kabur gitu, saya langsung teringat, oh kayaknya gini deh gitu. Tapi walau alam ya, yang sebenarnya kayak gimana. Oke, apalagi ya? Ya jadi gitu sih. Jadi kesimpulannya ya, kalau yang bersangkutan tidak perawan harus ditanya dulu ya, mau nggak dinikahin sama si Anu gitu. Kecuali kalau perawan ya, kalau perawan menurut buku ini boleh langsung aja gitu. Gitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. Silakan komen kalau mau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.